Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Firly Ramadan, NIM saya F1E12607. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari jurnal proses bisnis, analisis proses bisnis yang berjudul Analisis Proses Bisnis dan Kebutuhan Sistem Informasi Randal Produksi di Industri Farmasi, studi kasus PT TNF. Di mana ada abstrak. Sini ada abstrak, pendahuluan, sistem komputerisasi, pengembangan sistem agen, platform agen, use case-nya, perencanaan sistem, analisis kebutuhan, pemodelan, dan kesimpulan dan referensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya bikin dari jurnal tersebut. Yang pertama ada pendahuluan. Secara umum, suatu keberhasilan era manufaktur yang modern sekarang ini tidak lepas dari peran penting sistem informasi atau teknologi informasi yang bergerak dari suatu program peningkatan efisiensi, keefektifan, sampai menciptakan inovasi baru untuk mencapai keunggulan bersaing. Suatu industri farmasi pun tak luput dari pola keberhasilan seperti ini. Contohnya PT TNF merupakan salah satu industri farmasi yang berorientasi pada pasar. PT TNF merupakan dengan menciptakan produk-produk yang makin kompleks sesuai dengan keinginan pasar. Sebagai salah satu industri yang bergerak dalam bisnis obat-obatan, ini membutuhkan alat bantu agar proses bisnisnya mengalami perkembangan yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, sistem komputerisasi manufaktur. Dalam menentukan proses randal produksi dalam industri manufaktur, tak terlepas dari sistem corporate yang terbentuk di dalam sistem tersebut. Semua bagian tingkatan di atas memiliki alur-alur informasi. Pada tingkatan pengendalian level rendah, informasi yang diberikan sangatlah bergantung pada waktu, di mana setiap detik kegagalannya akan sangat berharga sekali. Sedangkan informasi yang sama pada tingkatan yang lebih tinggi dapat digunakan sebagai kontrol kualitas beberapa hari atau minggu kemudian. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat kepentingan data-data di atas bagi kebutuhan eksekusi sistem randal produksi sebagai komponen penghubung antara unit-unit fungsional, sel, workstation, dan equipment, dan unit strategis atau corporate management, finance, marketing, dan sales, research, dan development. Yang ketiga, analisa dan perancangan berorientasi objek. Analisa dan perancangan berorientasi objek adalah pendekatan perancangan khususnya untuk sistem informasi, dengan memandang sistem terdiri atas objek-objek. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah objek perangkat lunak yang dirancang bisa digunakan secara berulang atau dimodifikasi sesuai kebutuhan sehingga proses perancangan ulang atau perawatan sistem lebih mudah. Dikutip dari Dennis et al. 2005. Secara umum, ada dua langkah untuk membuat model objek, yaitu yang pertama, menemukan serta mengidentifikasi objek bisnis. Yang kedua, mengorganisasikan objek dan mengidentifikasikan hubungan antar objek. Selanjutnya, yang keempat, pengembangan dengan sistem agent. Konsep agent sudah dikenal lama dalam bidang artificial intelligence atau AI. Tepatnya dikenalkan oleh seorang peneliti bernama Carl Hewitt dengan concurrent actor modelnya pada tahun 1977. Definisi software agent sebagai yang dikutip dari Wahono 2003, yaitu suatu entitas software komputer yang memungkinkan user atau pengguna untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri atau autonomously. Kemudian beberapa peneliti lain menambahkan satu hal lagi, yaitu bahwa agent harus bisa berjalan dalam kerangka lingkungan jaringan atau network environment. Yang kelima, platform Aglet Server. IBM Aglet SDK merupakan sebuah kumpulan application programming interface atau API yang berisikan kelas-kelas dasar dalam pembentukan sebuah agent. Sehingga tools ini akan sangat bermanfaat dalam proses pengembangan suatu sistem yang berbasiskan multi-agent. IBM Aglet SDK memfokuskan diri pada karakteristik mobility agent, sehingga protokol-protokol dasar untuk memobilisasi suatu agent sudah tersedia dengan baik dan sistematis, serta mudah untuk diimplementasikan. Yang keenam, identifikasi proses bisnis. Dalam perkembangannya, PT TNF mempunyai visi, misi, dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, visi yaitu mampu mensejajarkan diri sebagai salah satu industri terpercaya di Indonesia dalam bidang farmasi bagi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, misinya adalah menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan mengacu kepada cara pembuatan obat yang baik, CPOB, dan menerapkan teknologi modern serta dukungan tenaga-tenaga profesional yang handal.
Yang ketiga tujuannya yaitu menyediakan solusi terbaik bagi kesehatan masyarakat secara umum dan keluarga berencana nasional secara khusus. Menciptakan efisiensi, keefektifan, dan koordinasi serta inovasi produk bagi daya saing produk unggulan yang bertaraf internasional. Yang ketujuh ialah perencanaan sistem. Langkah pertama dalam melakukan perencanaan sistem informasi adalah planning, yaitu perencanaan adalah tahap awal suatu proses yang melandasi pemahaman tentang mengapa sistem informasi ini dibuat. Proses tahapan awal ini dimulai dari proses mengidentifikasi business value atau manfaat dari suatu bisnis untuk memahami sejauh mana manfaat digunakan sistem bagi perusahaan, khususnya pada studi kasus yang sudah ada pada jurnal ini yaitu PTTNF. Yang kedelapan yaitu analisis kebutuhan. Dalam menganalisis sistem yang sedang berjalan di PTTNF, dilakukan pengajian mengenai analisis kebutuhan yang ada pada sistem pembangunan produksi. Kemudian memodelkan hasil analisis sistem ke dalam model fungsional dengan use case. Kemudian model struktural dan dinamis yang dikembangkan dengan agent sehingga memudahkan perancangan sistem. Langkah berikutnya dalam analisis adalah membuat model fungsional dari proses bisnis yang telah digambarkan pada bertujuan untuk memahami kebutuhan dan perilaku sistem informasi baik itu yang telah ada sebelumnya maupun yang akan dibuat. Proses pengecekan material dilakukan oleh staf perencanaan produksi secara fisik dengan langsung mendata persediaan barang di gudang dan juga mengecek di database gudang. Pengecekan ganda ini merupakan salah satu kebijakan dari manajer PPIC karena walaupun sistem database yang terkomputerisasi sudah diimplementasikan dan berjalan dengan rutin, tetapi masih ada kekhawatiran bahwa ada staf yang lupa memasukkan data setelah terjadinya transaksi obat, baik input maupun output. Dan juga kebijakan ini adalah untuk prosedur pengamanan, sehingga bila ada data yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat langsung diganti. Hal ini disebabkan karena pada akhir bulan, pembuatan laporan inventory didasarkan pada data yang ada di database. Yang kesembilan dan terakhir adalah pemodelan sistem yang baru. Pada sistem yang baru ini terjadi beberapa penyederhanaan fungsi kerja akibat otomatisasi oleh sistem informasi. Hal ini menyebabkan peran atau faktor yang terlibat mengalami penyederhanaan dari yang berjumlah 5 peran menjadi 3 peran. Diharapkan pada sistem yang baru kelak hanya 3 peran dominan yang terlibat yaitu staf PPC, staf produksi, dan manajer produksi. Untuk itu dibuat model use case dari sistem yang baru agar memberi pemahaman bagi stakeholder mengenai kemampuan sistem dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.